Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salsabila Putri Rizky Amanda Pramudita dengan NIM 204042410034. Dan dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana konsep dari supply chain management atau manajemen rantai pasok yang diterapkan oleh PT Indofood Sukses Makmur (TBK). Video ini juga mencakup beberapa topik dari pertemuan 9 sampai ke 15. Baik, selanjutnya mengenai company profile. Profil dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk adalah sebuah perusahaan makanan dan minuman terbesar di Indonesia yang beroperasi secara terintegrasi dari hulu ke hilir. Produk-produknya meliputi mie instan, makanan ringan, bumbu-bumbuan, hingga agribisnis dan distribusi. Baik, selanjutnya mengenai implementasi dari teori atau konsep yang dijelaskan pada week 9 sampai ke 15. Yaitu di poin pertama ada cycle inventory. Dalam mengelola cycle inventory di PT Indofood, menggunakan pendekatan yang namanya economic order quantity. Ini memungkinkan perusahaan memesan bahan baku dalam jumlah batch yang sangat besar guna efisiensi biaya pemesanan dan penyimpanan. Lalu yang kedua ada safety inventory. Untuk mengantisipasi ketidakpastian permintaan, PT Indofood Tbk menyimpan safety stock, terutama untuk produk seperti mie instan. Dan sistem continuous review digunakan untuk menentukan kapan sih harus melakukan pemesanan ulang atau pembelian ulang. Baik, selanjutnya mengenai tingkat ketersediaan produk optimal. Yaitu maksudnya di sini Indofood menggunakan model news vendor untuk menentukan jumlah order optimal, terutama untuk produk musiman. Ini sangat membantu menyeimbangkan antara kelebihan dan kekurangan stok. Lalu yang kedua ada jaringan transportasi Indofood. Maksudnya Indofood di sini menerapkan sistem milk run dan hub dan spoke dalam distribusinya. Penggunaan armada internal dan logistik pihak ketiga memungkinkan distribusi yang efisien ke seluruh wilayah Indonesia. Lalu selanjutnya ada sourcing di Indofood. Di mana maksudnya yaitu Indofood mengombinasi produk internal dan outsourcing untuk pengadaan bahan baku dan kemasan. Sistem ERP digunakan untuk mendukung efisiensi proses pengadaan. Lalu selanjutnya mengenai strategi harga dan pendapatan. Di mana maksudnya strategi harga Indofood disesuaikan dengan segmen pasar dan wilayah. Diskon dan building sering digunakan untuk meningkatkan volume penjualan dan profitabilitas. Lalu yang terakhir ada teknologi informasi dalam rantai pasok. Maksudnya di sini Indofood mengintegrasikan teknologi seperti ERP, WMS, TMS untuk visibilitas rantai pasok secara menyeluruh. Ini juga untuk mempermudah pengambilan keputusan berbasis data real time. Baik, selanjutnya itu mengenai implikasi penerapan dari beberapa poin yang tadi dibahas, yaitu hasilnya adalah Indofood dapat meningkatkan efisiensi biaya, mempercepat layanan, dan mengurangi risiko kekurangan stok. Dengan cara yaitu menjaga hubungan yang baik dengan mitra supply chain-nya. Baik, selanjutnya mengenai kesimpulan dan rekomendasi. Di kesimpulan ada 4 poin, yaitu yang pertama penerapan SCM di Indofood secara efektif dan terstruktur rekomendasi. Lalu yang kedua ada gunakan AI untuk forecasting. Lalu yang ketiga ada evaluasi jaringan distribusi berbasis teknologi logistik. Lalu yang keempat ada tingkatkan integrasi data dengan pemasok. Lalu untuk rekomendasi yaitu yang pertama ada tingkatkan penggunaan big data dan teknologi kecerdasan buatan untuk diprediksi. Lalu yang kedua ada pertimbangan logistik hijau saat mengevaluasi kembali jaringan distribusi. Lalu yang ketiga ada tingkatkan lagi integrasi data dengan pemasok dan distributor untuk efisiensi yang lebih lanjut. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.